lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Menanggapi pernyataan Jessica, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyatakan tawaran keringanan hukuman oleh Kombes Krisnamurti dilakukan sebagai bagian dari teknik penyidikan. Teknik tersebut dilakukan untuk mengungkap keterlibatan Jessica. Penyidik itu memiliki banyak trik sekali ya untuk melakukan melakukan pendekatan dalam rangka untuk membuat tersangka menjadi mengaku. Itu kan permainan psikologis. Pada waktu pemeriksaan itu permainan psikologis, sama seperti kalau kita ikut sidang kemarin, ya, antara misalnya penasihat hukum, jaksa, itu kan bagaimana mereka berusaha meyakinkan hakim, itulah permainan psikologis. Selain itu, Jessica juga menceritakan pengalamannya ketika menjalani hipnoterapi saat dirinya belum berstatus tersangka di Polda Metro Jaya. Saat menjalani hipnoterapi, Jessica mengaku tidak didampingi pengacara hukumnya. Sadar tertidur, sadar, nggak sadar? Pada saat itu saya masih nggak ngantuk. Begitu aja. Di notice gitu ya? Sepertinya, saya terus terang kalau ditanya saya benar-benar ngeblank Pak, lupa. Tapi saya ingat terakhir-terakhirnya saya cuma yes no gitu. Kayak ditanya apa, saya tinggal tangannya saya gini-gini. Terus lama-lama saya tidak sadar total. Lama-lama saudara tidak sadar? Itu berapa lamanya saya tidak tahu. Berapa lama pun saudara di ruangan itu nggak tahu? Ada berapa orang di ruangan itu? Waktu sebelum saya tidak sadar, saya tidak ingat Pak. Cuman ada lebih dari 2 orang sepertinya. 2 atau 3 orang, lebih dari 2-3 orang. Ya. Waktu itu saudara didampingi pengacara? Tidak. Tidak? Pengacara saya di ruangan yang lain, tidak boleh masuk bersama saya. Tidak boleh masuk? Lantas, benarkah Jessica mengalami semua yang ia nyatakan dalam persidangan? Dan apakah pernyataan Jessica akan membuka kasus baru lainnya? Tim TV1 mengabarkan. Perlu nggak sih sebetulnya disampaikan pernyataan tersebut di persidangan gitu loh? Ya namanya diperiksa ya, apapun cara penyidik pasti akan melakukan hal tersebut begitu ini. Iya. Masih terkait dengan kasus yang sedang dihadapi atau tidak sih pernyataan-pernyataan? Masih terkait dengan kasus yang dihadapi pada saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya seperti itu. Saya ingin ke Pak Beni dan juga nanti Mas Reza ya, sudah hadir bersama kita pagi ini. Pak Beni, penyidik melakukan hal tersebut itu sah-sah saja begitu Pak? Ya, jadi dalam penyidikan bagaimana kita berupaya untuk mengorek atau mencari informasi atau mendalami suatu informasi, memang melakukan berbagai macam cara. Penting jangan dengan kekerasan, intimidasi dan sebagainya, untuk memberi pengertian, membujuk dengan sentuhan religi dan sebagainya, itu kita lakukan. Tapi pada intinya penyidik sesungguhnya tidak mengandalkan pengakuan, karena kita dalam melangkah untuk melakukan penyidikan itu, dia bungkem pun kita harus bisa membuktikan itu. Jadi kalau ini muncul sudah di akhir pemeriksaan saksi-saksi, di mana tidak mungkin lagi menghadirkan penyidik untuk cross check atau untuk mengecek kebenaran, inilah salah satu taktik yang dilakukan oleh bisa lawyer, bisa yang bersangkutan dalam rangka untuk membentuk opini lah. Bahkan dengan menyampaikan ini seolah-olah sampai seorang kombes pun mohon-mohon mendatangi, sehingga sepertinya ya dia mendirikan diri bahwa sampai gitu pun saya tidak. Melalui rilis yang disampaikan melalui medsos atau mungkin melalui forum-forum grup di WhatsApp atau apa, Komisaris Besar Polisi Krisnamurti menyampaikan penjelasannya begitu ya. Ini cukup panjang Pak, tapi beliau mengakui dalam penyidikan dikenal istilah criminal scientific identification. Apakah melakukan upaya-upaya merayu sampai mengatakan saya akan pertaruhkan jabatan saya untuk ini-gini, itu masuk dalam criminal scientific identification? Ini yang bicara adalah Kombes Pol Krisnamurti sendiri begitu Pak? Ya mungkin secara psikologis dia ingin mempengaruhi si Jessica bahwa dia seorang yang punya jabatan, posisinya pun mau turun langsung untuk mengajak, menghimbau, kemudian ya membujuk untuk memberikan pengakuan. Tetapi ini tentunya masing-masing penyidik punya style sendiri-sendiri ya. Saya sebagai pemeriksa penyidik dalam kasus teror, tentunya juga yang saya lakukan
bagaimana pemeriksaan non kekerasan tanpa intimidasi, tanpa kekerasan, tapi bagaimana sampai tersangka itu dengan nyaman mengaku, bagaimana kita membangun komunikasi, bagaimana kita membangun trust, itu menjadi penting sekali. Mencecar seorang Jessica itu bukannya intimidasi, Pak? Tergantung mencecarnya itu bagaimana. Kalau mencecarnya itu dengan tekanan-tekanan yang membuat dia kemudian merasa tertekan, nah ini kembali subjektivitas ya. Ketika itu diangkat di pengadilan ini, publik akan melihatnya, waduh, polisi kok seperti itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Jessica di akhir-akhir persidangan. Iya. Diungkapkanlah ia ditahan di ruangan berapa kali berapa dengan ada tikus dan kecoa di situ dan bocor dan lain-lain. Itu diungkapkan di hampir akhir persidangan. Dan susah dikonfirmasi. Dan susah dikonfirmasi dan menjadi pembicaraan masyarakat juga. Iya. Ini membuat mungkin mau tidak mau citra polisi ternyata seperti itu memperlakukan seorang terdakwa. Ya, justru kembali saya sampaikan bahwa inilah salah satu strategi manuver yang dilakukan dalam rangka membentuk persepsi publik bahwa penyidik itu demikian. Berarti berhasil yang dibangun oleh Jessica pada saat persidangan berhasil. Sudah Saya yakin mempengaruhi opini publik. masyarakat cukup smart ya menyikapi bagaimana jalannya persidangan, bagaimana sikap Jessica ketika dia dicecar dengan pertanyaan oleh hakim, oleh jaksa, bagaimana ekspresi wajahnya sampai mulai mau nangis dan sebagainya. Saya pikir masyarakat sudah bisa memilah-milah ya, mana-mana yang dia berbohong, mana-mana yang tidak. Karena ini dengan terbuka begini malah masyarakat begitu antusias ya mengikuti step demi step, dan masyarakat pula yang akan menilai itu. Baik. Mas Reza, apa yang setengah dimainkan oleh Jessica Kumala Wongso, Mas? Tidak dimainkan. Hah? Tidak dimainkan. Okay. Kenapa Jessica belak-belakan cerita itu? Karena itulah satu-satunya kesempatan yang dia punya. Dia tidak punya kesempatan sebagai terdakwa untuk memberikan keterangan pada sesi-sesi persidangan sebelumnya. Hanya pada sesi ke-26 lah itu dia bisa mengatakan 12 jam lebih untuk 12 jam. Ya, betul. Nah, bagi saya persepsi publik terkait dengan apa yang ditampilkan oleh Jessica pada sesi persidangan nomor 26 tersebut tidak terlepas dari sesi-sesi persidangan 1 sampai 25. Oh iya. Sebelumnya bandul itu, katakanlah bandul opini publik, bahkan bandul penghakiman publik itu sudah sangat terang benderang mengatakan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan kejahatan. Tapi dari sesi 1 sampai 25, secara perlahan bandul itu sudah mulai bergerak. Kalau tidak bergerak ke kutub seberang, paling tidak bergerak ke kutub yang lebih di tengah. Sehingga terbuka ruang spekulasi baru. Pertama, apakah memang ada sianida? Kedua, apakah memang ini kejahatan ataukah meninggal secara wajar? Spekulasi-spekulasi itu teramunisikan, tanda petik, oleh tampilnya Jessica pada sidang 26. Ada kesebangunan di situ. Skeptisisme yang sudah mulai muncul terhadap yang tadi Mas Rifi katakan CSI, Scientific Crime Investigation, itu diberikan amunisi baru lewat keterangan Jessica kemarin. Kesaksian terdakwa sendiri begitu ya? Ya, bahwa ternyata di mana letak saintifiknya? Paling tidak muncul pertanyaan itu. Iya. Dua kubu sudah memberikan paparan saintifiknya masing-masing. Sehingga lebih netral, tidak bisa kita a priori lagi mengatakan, oke, ini pasti sudah melakukan. Apalagi polisi mendesak untuk segera mengaku sajalah dalam proses penyidikan yang berlangsung. Dalam psikologi forensik, Mas Rifi, kayak ini, simpulannya sudah jelas. Barang yang paling merusak dalam proses persidangan, itu adalah yang namanya pengakuan, kesaksian, keterangan fakta. Kenapa? Karena hal-hal semacam itu dihasilkan lewat proses daya ingat manusia. Daya ingat manusia mudah sekali untuk berbelok sana, berbelok sini, alias terdistorsi, dan juga mudah mengalami keterpecah belahan, fragmentasi. Nah, ketika kemudian otoritas penegak hukum memforsir stamina dan waktu untuk mencari yang namanya pengakuan, sehingga katakanlah menggunakan segala cara yang dimungkinkan, wah, kritisi akan bisa muncul di situ. Karena kemudian jadi kontras atau tidak konsekuen kembali, yang tadi saya katakan, di mana proses pembuktian secara saintifik dan di mana proses untuk menguber yang namanya pengakuan. Kalau kita bersepakat bahwa yang namanya pengakuan tidak begitu penting, tadi Pak Beni juga mengatakan demikian, maka menurut saya justru tidak perlu memforsir atau
menghabiskan waktu, menghabiskan stamina terlalu banyak pada yang namanya mengubah kesaksian atau pengakuan. Oke, kalau bicara soal bandul, sekarang bandul ini sangat penting untuk hakim. Karena hakim yang akan segera memutuskan mungkin ya dalam waktu-waktu beberapa pekan ke depan. Kita akan lanjutkan ini Pak Beni, Mas Reza, saat lagi. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang setelah lamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, ayo Jess, saya mau ngomong gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka. Di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krisna bilang, duduk ya kalian di situ, liatin, jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus jadi mereka di depan, tapi mereka sepertinya tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Dia bilang, bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti, Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana. Tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka itu. Lalu saya hanya diam saja di situ. Lama-lama lalu dia mulai bercerita, ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Oh, bahasa Inggris ya? Pakai bahasa Inggris dia bilang, dulu saya lama kerja di PBB, katanya begitu. Saya begini-begini, lama tinggal di New York, seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik. Saya punya kucing kesayangan saya di rumah. Ini ada fotonya nih, saya kasih lihat. Terus ada foto dia lagi meluk kucingnya. Ini ada 15.000 likes, katanya begitu. Terus itu di Facebook, foto Facebooknya dia sama kucing. Oh. Terus lalu dia bilang, oh ya saya baru nembak mati teroris kemarinnya, baru-baru ini. Itu kan, saya diam aja dengerin dia Pak. Terus udah gitu, dia bilang begini, kamu ngaku aja, katanya CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akan lah dihukum mati. Seumur hidup juga saya akan nggak kasih. Paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terus kamu tahu pengacara kamu yang sepupu kamu, saudara kamu itu katanya, dia udah nyerah sama kamu sekarang, dia nggak akan bisa belain kamu lagi. Dan dia nggak dibayar juga kan dia sepupu kamu. Dia nanya begitu. Terus ya saya duduk bengong di situ, saya bingung Pak. Ini orang ini maksudnya apa? Dia mau suruh saya ngaku apa? Jadi saya diam aja, saya dengerin dia. Saya yakin Pak Benny Mamoto pernah juga menyidik dengan caranya seorang Benny Mamoto seperti itu. Tapi ketika cara-cara itu diungkapkan di persidangan, Pak Benny itu rasanya gimana gitu Pak? Kalau Anda di posisi Krisnamurti. Ya, kalau saya melakukan pemeriksaan begitu ya. Ini seakan-akan menelanjangi penyidikan yang berlangsung gitu. Saya sudah harus mengantisipasi ketika di kemudian hari apa yang saya lakukan itu diungkap di pengadilan. Maka hal-hal yang itu akan merusak citra itu saya hindari. Itu kalau Pak Benny. Iya. Kalau penyidik yang lain? Nah, tentunya dalam hal ini menjadi catatan tersendiri kepada teman-teman penyidik bahwa ketika melakukan pemeriksaan juga harus sudah berpikir sejauh itu. Artinya bagaimana kalau cara yang saya lakukan ini diungkap di pengadilan. Tentunya semua sepanjang itu masih dalam koridor SOP, bagaimana cara memeriksa tersangka atau saksi. Saya pikir itu sah-sah saja. Misalkan akan diuji di sidang kode etik dan sebagainya, itu masih dalam koridor itu. Nah, memang sekali lagi saya sampaikan bahwa ya ini saksi dari penyidik udah nggak bisa sambil lagi untuk menjelaskan. Bagaimanapun yang diungkapkan
entah itu jujur atau tidak, tentunya tujuannya dalam rangka untuk meringankan atau kalau boleh malah di ujung pemeriksaan ini membentuk ini gitu, bagaimana yang menguntungkan yang bersangkutan. Kalau ditanyakan kepada jiwa korsa, seperti itu, Anda melihat perlu tidak harus hakim memberikan kesempatan kepada penyidik untuk bersaksi juga di persidangan? Kalau menurut kondisinya sudah seperti ini, prosedurnya ini sudah habis, karena penyidik biasanya ditampilkan ketika didapati ada beberapa hal yang perlu konfirmasi dan sebagainya, maka dia ditampilkan ke depan persidangan begitu. Pak Beni, penempatan di ruang yang dikatakan selti itu manusiawi atau tidak? Kalau menurut saya sebenarnya seandainya benar itu tidak perlu terjadi lah. Itu Pak Beni masih mengatakan seandainya benar. Berarti harus ada ruang konfirmasi dari penyidik. Harusnya ada ruang konfirmasi yang disebut mana fotonya ditunjukin. Kalau perlu lawyernya diajak untuk melihat dan sebagainya, supaya jangan opini publik itu terbentuk. Dan sekarang nampaknya sudah terbentuk opini publik. Ya, kita melihat seperti itu di media sosial, itu yang terjadi. Bukan lagi bicara substansi perkaranya, tetapi sudah bergeser. Atau jangan-jangan di dunia penyidikan, begitu ya, di dunia serse, reskrim atau apapun penyebutannya. Itu adalah bagian dari membuat orang supaya kooperatif, mengaku, ditempatkan di tempat yang tidak nyaman sehingga dia akan hands up, menyerah dan sebagainya. Anda punya opini atau punya tanggapan terkait? Kalau era sekarang, era keterbukaan ini profesional sudah tidak tepat lagi menggunakan cara-cara itu. Kenapa tadi saya sampaikan saya sebagai seorang interrogator atau pemeriksa kasus terorisme itu saya anggap paling ekstrim lah. Orang yang dengan kekeh tidak akan mengaku karena entah berdasarkan ideologi keyakinannya sudah terlatih dan sebagainya, siap mati, siap dikerasi, toh mengaku. Nah itulah perlunya pendekatan, kalau istilah saya pendekatan multidisiplin ya. Makanya kita ngajak para penyidik ini belajar terus, tidak berhenti. Di situ perlu pendekatan psikologi, bagaimana komunikasi, kemudian bahkan budaya, itu menjadi penting. Yang dilakukan oleh penyidik Jessica sudah tepat tuh berarti kalau misalnya komunikasi, psikologi dan lain sebagainya. Iya, jadi tinggal caranya. Bagaimana bisa menyentuh. Ini berbagai macam cara, teknik yang bisa dilakukan sesungguhnya, yang elegan dan justru yang bersangkutan malah muncul trust. Itu menjadi penting. Baik, Mas Reza, kalau tadi dikatakan oleh Mas Reza ya soal bandul ya Indi ya, perlu sekali lagi nih, perlu tidak ada pembanding dari pernyataan yang kecenderungan ini menguntungkan dong ya pihak dari Jessica sendiri gitu, karena momentum penempatan kesaksian itu adalah bagian dari akhir. Anda untuk menjadikan keberimbangan psikologis penonton, masyarakat yang menyaksikan persidangan tersebut, perlu tidak? Tidak perlu. Tidak perlu? Tidak perlu. Kita harus berasumsi bahwa hakim adalah manusia sepenuhnya rasional. Rasionalitas sempurna, itu dalam bahasa teoritas. Biarlah hakim yang betul. Jadi betapapun suasana hati, mood hakim digedor sedemikian rupa sampai tengah malam buta, tapi kalau kita berasumsi bahwa hakim kemudian bekerja dengan rasionalitas sempurna, maka itu tidak akan berpengaruh banyak. Rasionalitas sempurna itu artinya masih akan mempertimbangkan 1 sampai dengan 25. Betul. Rasionalitas sempurna semacam itu. Walaupun juga tidak terpungkiri ada yang namanya public opinion model. Bahwa ternyata hakim itu ketika menjatuhkan putusan, di samping melihat berkas, di samping mencermati ulang berbagai macam keterangan dan bukti-bukti. Ya, betul. Tapi toh mereka juga nonton TV-an, mungkin gitu ya, dan barangkali terpengaruh. Jadi bandul publik dengan bandul hakim seharusnya terpisah. Semestinya hanya ada bandul hakim. Semestinya hanya ada bandul hakim. Tapi mau tidak mau sekarang kan masyarakat ikut terlibat karena menonton. Karena pada akhirnya hakim adalah manusia, publik juga manusia, terjembatani oleh media, maka secara teoritis bisa saja keduanya berinteraksi satu sama lain. Nah, kalau bagi saya, bagaimana kemudian kita menakar atau menyikapi keterangan terdakwa pada sesi terakhir tersebut? Kalau Pak Beni fokus pada cara ya, prosedur, norma, etika dan seterusnya. Kalau bagi saya menakarnya adalah pada hasil. Coba kita lihat, selama Jessica memberikan keterangan, hasil dari berbagai macam teknik interogasi tersebut tidak efektif.
Buktinya apa? Buktinya adalah berbagai macam keterangan yang sudah tercantum secara tertulis di dalam berita acara pemeriksaan dianulir oleh Jessica selama persidangan. Ya namanya membela diri dia. Oh, apapun itu, berarti kita bisa melihat bahwa ternyata pendekatan atau proses interogasi yang dibangun dan kemudian berujung pada hasil berupa berita acara pemeriksaan tidak cukup kuat untuk mengunci terdakwa agar memberikan keterangan yang sebangun dan seruang dengan isi BAP tersebut. Nah, permainan psikologisnya kan bisa kita pilah menjadi 3 ya menurut saya. Pertama, pengisolasian, baik secara fisik maupun secara psikis. Ketika psikis dikatakan saudara sepupu kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi, itu kan berusaha untuk mengungkung, mengungkung atau mengisolasi. Kemudian memainkan polisi yang baik, good cop, saya punya kucing dan seterusnya. Gagal, main bad cop, polisi yang keras, saya bunuh teroris dan seterusnya. Tapi lagi-lagi pendekatan yang dilakukan baik itu pengisolasian psikis maupun fisik, kemudian good cop, kemudian bad cop, ternyata hasilnya menurut saya tidak positif. Karena bukan terbukti, karena terlihat oleh kita di persidangan, Jessica menganulir hampir seluruh isi BAP yang sudah tercantum secara tertulis. Oke, itu upaya-upaya dari terdakwa, upaya JPU juga ada, upaya kuasa hukum juga ada, tinggal hakim ini. Hakim ini yang ditunggu nih. Hakim saya rasa mungkin tidak akan mempertimbangkan 12 jam saja, tapi berjam-jam dalam 1 sampai dengan 25 materi persidangan tentu akan menjadi pertimbangan oleh hakim juga. Sekali lagi, kalau kita sepakat bahwa pengakuan itu sekunder sifatnya, yang paling utama adalah pembuktian secara saintifik, maka sesi 1 sampai 25 sesungguhnya yang paling menentukan. Baik, Mas Reza, terima kasih. Kita tunggu apa nanti yang diputuskan oleh hakim. Masih harus sabar dulu ya. Ya, sabar, Vi. Masyarakat tidak sabar. Ya, Pak Bini ya. Kalau menurut saya sebenarnya seandainya benar itu tidak perlu terjadi lah. Itu Pak Beni masih mengatakan seandainya benar. Berarti harus ada ruang konfirmasi dari penyidik. Harusnya ada ruang konfirmasi yang disebut mana fotonya ditunjukin, kalau perlu lawyernya diajak untuk melihat dan sebagainya, supaya jangan opini publik itu terbentuk. Itu. Dan sekarang nampaknya sudah terbentuk opini publik. Ya, kita melihat seperti itu di media sosial, itu yang terjadi. Bukan lagi bicara substansi perkaranya, tetapi sudah bergeser. Atau jangan-jangan di dunia penyidikan, begitu ya, di dunia serse, reskrim atau apapun penyebutannya, itu adalah bagian dari membuat orang supaya kooperatif, mengaku, ditempatkan di tempat yang tidak nyaman sehingga dia akan hands up, menyerah dan sebagainya. Anda punya opini atau punya tanggapan terkait? Kalau era sekarang, era keterbukaan ini sudah tidak tepat lagi menggunakan cara-cara itu. Kenapa tadi saya sampaikan, saya sebagai seorang interrogator atau pemeriksa kasus terorisme, itu saya anggap paling ekstrim lah. Orang yang dengan kekeh tidak akan mengaku karena entah berdasarkan ideologi keyakinannya, sudah terlatih dan sebagainya, siap mati, siap dikerasi, toh mengaku. Nah, itulah perlunya pendekatan, kalau istilah saya pendekatan multidisiplin ya. Makanya kita ngajak para penyidik ini belajar terus, tidak berhenti. Di situ perlu pendekatan psikologi, bagaimana komunikasi, kemudian bahkan budaya, itu menjadi penting. Yang dilakukan oleh penyidik Jessica sudah tepat tuh berarti kalau misalnya komunikasi, psikologi dan lain sebagainya. Iya, jadi tinggal caranya. Bagaimana bisa menyentuh. Ini berbagai macam cara, teknik yang bisa dilakukan sesungguhnya, yang elegan dan justru yang bersangkutan malah muncul trust. Itu menjadi penting. Baik, Mas Reza, kalau tadi dikatakan oleh Mas Reza ya soal bandul ya Indi ya, perlu sekali lagi nih, perlu tidak ada pembanding dari pernyataan yang kecenderungan ini menguntungkan dong ya pihak dari Jessica sendiri begitu, karena momentum penempatan kesaksian itu adalah bagian dari akhir. Anda untuk menjadikan keberimbangan psikologis penonton, masyarakat yang menyaksikan persidangan tersebut, perlu tidak? Tidak perlu. Tidak perlu? Tidak perlu. Kita harus berasumsi bahwa hakim adalah manusia sepenuhnya rasional. Rasionalitas sempurna, itu dalam bahasa teori. Biarlah hakim yang betul. Jadi betapapun suasana hati, mood hakim digedor sedemikian rupa sampai tengah malam buta, tapi kalau kita berasumsi bahwa hakim kemudian bekerja dengan rasionalitas sempurna, maka itu tidak akan berpengaruh banyak. Rasionalitas sempurna itu artinya masih akan mempertimbangkan 1 sampai dengan 25. Betul.
Betul, rasio tak sempurna semacam itu. Walaupun juga tidak terpungkiri, ada yang namanya public opinion model. Bahwa ternyata hakim itu ketika menjatuhkan putusan, di samping melihat berkas, di samping mencermati ulang berbagai macam keterangan dan bukti-bukti. Ya, betul. Tapi toh mereka juga nonton TV One, mungkin gitu ya, dan barangkali terpengaruh. Jadi bandul publik dengan bandul hakim seharusnya terpisah. Seharusnya terpisah. Semestinya hanya ada bandul hakim. Semestinya hanya ada bandul hakim. Tapi mau tidak mau sekarang kan masyarakat ikut terlibat karena menonton. Karena pada akhirnya hakim adalah manusia, publik juga manusia, terjembatani oleh media, maka secara teoritis bisa saja keduanya berinteraksi satu sama lain. Nah, kalau bagi saya, bagaimana kemudian kita menakar atau menyikapi keterangan terdakwa? Lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Menanggapi pernyataan Jessica, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyatakan tawaran keringanan hukuman oleh Kombes Krisnamurti dilakukan sebagai bagian dari teknik penyidikan. Teknik tersebut dilakukan untuk mengungkap keterlibatan Jessica. Penyidik itu memiliki banyak trik sekali ya untuk melakukan melakukan pendekatan dalam rangka untuk membuat tersangka menjadi mengaku. Itu kan permainan psikologis. Pada waktu pemeriksaan itu permainan psikologis, sama seperti kalau kita ikut sidang kemarin, ya, antara misalnya penasihat hukum, jaksa, itu kan bagaimana mereka berusaha meyakinkan hakim, itulah permainan psikologis. Selain itu, Jessica juga menceritakan pengalamannya ketika menjalani hipnoterapi saat dirinya belum berstatus tersangka di Polda Metro Jaya. Saat menjalani hipnoterapi, Jessica mengaku tidak didampingi pengacara hukumnya. Sadar tertidur, sadar, nggak sadar? Pada saat itu saya masih nggak ngantuk. Begitu aja. Di notice gitu ya? Sepertinya, saya terus terang kalau ditanya saya benar-benar ngeblank Pak, lupa. Tapi saya ingat terakhir-terakhirnya saya cuma yes no gitu. Kayak ditanya apa, saya tinggal tangannya saya gini-gini. Terus lama-lama saya tidak sadar total. Lama-lama saudara tidak sadar? Itu berapa lamanya saya tidak tahu. Berapa lama pun saudara di ruangan itu nggak tahu? Saya nggak Ada tahu. berapa orang di ruangan itu? Waktu sebelum saya tidak sadar, saya tidak ingat Pak. Cuman ada lebih dari 2 orang sepertinya. 2 atau 3 orang, lebih dari 2-3 orang. Ya. Waktu itu saudara didampingi pengacara? Tidak. Tidak? Pengacara saya di ruangan yang lain, tidak boleh masuk bersama saya. Tidak boleh masuk? Lantas, benarkah Jessica mengalami semua yang ia nyatakan dalam persidangan? Dan apakah pernyataan Jessica akan membuka kasus baru lainnya? Tim TV One mengabarkan. Perlu nggak sih sebetulnya disampaikan pernyataan tersebut di persidangan gitu loh? Ya namanya diperiksa ya, apapun cara penyidik pasti akan melakukan hal tersebut begitu ini. Iya. Masih terkait dengan kasus yang sedang dihadapi atau tidak sih pernyataan-pernyataan? Masih terkait dengan kasus yang dihadapi pada saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya seperti itu. Saya ingin ke Pak Beni dan juga nanti Mas Reza ya, sudah hadir bersama kita pagi ini. Pak Beni, penyidik melakukan hal tersebut itu sah-sah saja begitu Pak? Ya, jadi dalam penyidikan bagaimana kita berupaya untuk mengorek atau mencari informasi atau mendalami suatu informasi, memang melakukan berbagai macam cara. Yang penting jangan dengan kekerasan, intimidasi dan sebagainya. Untuk memberi pengertian, membujuk dengan sentuhan religi dan sebagainya itu kita lakukan. Tapi pada intinya penyidik sesungguhnya tidak mengandalkan pengakuan. Karena kita dalam melangkah untuk melakukan penyidikan itu, dia bungkem pun kita harus bisa membuktikan itu. Jadi kalau ini muncul sudah di akhir pemeriksaan saksi-saksi, di mana tidak mungkin lagi menghadirkan penyidik untuk cross check atau untuk mengecek kebenaran, inilah salah satu taktik yang dilakukan oleh bisa lawyer, bisa yang bersangkutan dalam rangka untuk membentuk opini lah. Bahkan dengan menyampaikan ini seolah-olah sampai seorang kombes pun mohon-mohon mendatangi, sehingga sepertinya ya dia mendirikan diri bahwa sampai gitu pun saya tidak. Melalui rilis yang disampaikan melalui medsos atau mungkin melalui forum-forum grup di WhatsApp atau apa, Komisaris Besar Polisi Krisnamurti menyampaikan penjelasannya begitu ya. Ini cukup panjang Pak, tapi beliau mengakui dalam penyidikan dikenal istilah criminal scientific identification.
apakah melakukan upaya-upaya merayu sampai mengatakan saya akan pertaruhkan jabatan saya untuk ini-gini, itu masuk dalam kriminal saintifik? Ini yang bicara adalah Kombes Pol Krisnamurti sendiri begitu Pak? Ya mungkin secara psikologis dia ingin mempengaruhi si Jessica bahwa dia seorang yang punya jabatan, posisinya pun mau turun langsung untuk mengajak, menghimbau, kemudian ya membujuk untuk memberikan pengakuan. Tetapi ini tentunya masing-masing penyidik punya style sendiri-sendiri ya. Okay. Saya sebagai pemeriksa penyidik dalam kasus teror, tentunya juga yang saya lakukan bagaimana pemeriksaan non kekerasan tanpa intimidasi, tanpa kekerasan, tapi bagaimana sampai tersangka itu dengan nyaman mengaku, bagaimana kita membangun komunikasi, bagaimana kita membangun trust, itu menjadi penting sekali. Mencecar seorang Jessica itu bukannya intimidasi Pak? Tergantung mencecarnya itu bagaimana. Kalau mencecarnya itu dengan tekanan-tekanan yang membuat dia kemudian merasa tertekan, nah ini kembali subjektivitas ya. Ketika itu diangkat di pengadilan ini, publik akan melihatnya, waduh, polisi kok seperti itu. Nah itu yang dilakukan oleh Jessica di akhir-akhir persidangan. Iya. Diungkapkanlah ia ditahan di ruangan berapa dengan ada tikus dan kecoa di situ dan bocor dan lain-lain. Itu diungkapkan di hampir akhir persidangan. Dan susah dikonfirmasi. Dan menjadi pembicaraan masyarakat juga. Ini membuat mungkin mau tidak mau citra polisi ternyata seperti itu memperlakukan seorang terdakwa. Ya justru kembali saya sampaikan bahwa inilah salah satu strategi manuver yang dilakukan dalam rangka membentuk persepsi publik bahwa penyidik itu demikian. Berarti berhasil yang dibangun oleh Jessica pada saat persidangan berhasil. Sudah saya yakin mempengaruhi opini publik. Masyarakat cukup smart ya menyikapi bagaimana jalannya persidangan, bagaimana sikap Jessica ketika dia dicecar dengan pertanyaan oleh hakim, oleh jaksa, bagaimana ekspresi wajahnya sampai mulai mau nangis dan sebagainya. Saya pikir masyarakat sudah bisa memilah-milah ya, mana-mana yang dia berbohong, mana-mana yang tidak. Karena ini dengan terbuka begini malah masyarakat begitu antusias ya mengikuti step demi step, dan masyarakat pula yang akan menilai itu. Baik. Mas Reza, apa yang setengah dimainkan oleh Jessica Kumala Wongso, Mas? Tidak dimainkan. Tidak dimainkan. Okay. Kenapa Jessica belak-belakan cerita itu? Karena itulah satu-satunya kesempatan yang dia punya. Dia tidak punya kesempatan sebagai terdakwa untuk memberikan keterangan pada sesi-sesi persidangan sebelumnya. Hanya pada sesi ke-26 lah itu dia bisa mengatakan 12 jam lebih untuk 12 jam. Iya, betul. Nah, bagi saya persepsi publik terkait dengan apa yang ditampilkan oleh Jessica pada sesi persidangan nomor 26 tersebut tidak terlepas dari sesi-sesi persidangan 1 sampai 25. Oh iya. Sebelumnya bandul itu, katakanlah bandul opini publik, bahkan bandul penghakiman publik itu sudah sangat terang benderang mengatakan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan kejahatan. Tapi dari sesi 1 sampai 25, secara perlahan bandul itu sudah mulai Lalu saya hanya diam saja di situ, lama-lama lalu dia mulai bercerita, ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Oh, bahasa Inggris pakai ya? Pakai bahasa Inggris dia bilang, dulu saya lama kerja di PBB, katanya begitu. Saya begini-begini, lama tinggal di New York, seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik. Saya punya kucing kesayangan saya di rumah. Ini ada fotonya nih, saya kasih lihat. Terus ada foto dia lagi meluk kucingnya. Ini ada 15.000 likes, katanya begitu. Terus itu di Facebook, foto Facebooknya dia sama kucing. Terus lalu dia bilang, oh ya saya baru nembak mati teroris kemarinnya, baru-baru ini. Itu kan, saya diam aja dengerin dia Pak. Terus sudah gitu, dia bilang begini, kamu ngaku aja, katanya CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akan lah dihukum mati, seumur hidup juga saya nggak kasih, paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terus kamu tahu pengacara kamu yang sepupu kamu, saudara kamu itu katanya, dia udah nyerah sama kamu sekarang, dia nggak akan bisa belain kamu lagi, dan dia nggak dibayar juga kan dia sepupu kamu.
Dia nanya begitu. Terus ya saya duduk bengong di situ, saya bingung Pak. Ini orang ini maksudnya apa? Dia mau suruh saya ngaku apa? Jadi saya diam aja, saya dengerin dia. Saya yakin Pak Benny Mamoto pernah juga menyidik dengan caranya seorang Benny Mamoto seperti itu. Tapi ketika cara-cara itu diungkapkan di persidangan, Pak Benny itu rasanya gimana gitu Pak? Kalau Anda di posisi Krisnamurti? Ya, kalau saya melakukan pemeriksaan begitu ya. Ini seakan-akan menelanjangi penyidikan yang berlangsung gitu. Saya sudah harus mengantisipasi ketika di kemudian hari apa yang saya lakukan itu diungkap di pengadilan. Maka hal-hal yang itu akan merusak citra itu saya hindari. Itu kalau Pak Benny. Iya. Kalau penyidik yang lain? Nah, tentunya dalam hal ini menjadi catatan tersendiri kepada teman-teman penyidik bahwa ketika melakukan pemeriksaan juga harus sudah berpikir sejauh itu. Artinya bagaimana kalau cara yang saya lakukan ini diungkap di pengadilan. Tentunya semua sepanjang itu masih dalam koridor SOP, bagaimana cara memeriksa tersangka atau saksi. Saya pikir itu sah-sah saja. Misalkan akan diuji di sidang kode etik dan sebagainya, itu masih dalam koridor itu. Nah, memang sekali lagi saya sampaikan bahwa ya ini saksi dari penyidik udah nggak bisa sambil lagi untuk menjelaskan. Bagaimanapun yang diungkapkan, entah itu jujur atau tidak, tentunya tujuannya dalam rangka untuk meringankan atau kalau boleh malah di ujung pemeriksaan ini membentuk ini itu bagaimana yang menguntungkan yang bersangkutan. Kalau ditanyakan kepada jiwa korsa, seperti itu, Anda melihat perlu tidak harus hakim memberikan kesempatan kepada penyidik untuk bersaksi juga di persidangan? Kalau menurut kondisinya sudah seperti ini, prosedurnya ini sudah habis, karena penyidik biasanya ditampilkan ketika didapati ada beberapa hal yang perlu konfirmasi dan sebagainya, maka dia ditampilkan ke depan persidangan begitu. Pak Benny, penempatan di ruang yang dikatakan selti itu manusiawi atau tidak? Bergerak. Kalau tidak bergerak ke kutub seberang, paling tidak bergerak ke kutub yang lebih di tengah. Sehingga terbuka ruang spekulasi baru. Pertama, apakah memang ada sianida? Kedua, apakah memang ini kejahatan ataukah meninggal secara wajar? Spekulasi-spekulasi itu teramunisikan, tanda petik, oleh tampilnya Jessica pada sidang 26. Ada kesebangunan di situ. Skeptisisme yang sudah mulai muncul terhadap yang tadi Mas Rifi katakan CSI, Scientific Crime Investigation, itu diberikan amunisi baru lewat keterangan Jessica kemarin. Kesaksian terdakwa sendiri begitu ya? Ya, bahwa ternyata di mana letak saintifiknya? Paling tidak muncul pertanyaan itu. Iya. Dua kubu sudah memberikan paparan saintifiknya masing-masing. Sehingga lebih netral, tidak bisa kita a priori lagi mengatakan, oke, ini pasti sudah melakukan. Apalagi polisi mendesak untuk segera mengaku sajalah dalam proses penyidikan yang berlangsung. Dalam psikologi forensik, Mas Rifi, TNI, simpulannya sudah jelas. Barang yang paling merusak dalam proses persidangan, itu adalah yang namanya pengakuan, kesaksian, keterangan fakta. Kenapa? Karena hal-hal semacam itu dihasilkan lewat proses daya ingat manusia. Daya ingat manusia mudah sekali untuk berbelok sana, berbelok sini, alias terdistorsi, dan juga mudah mengalami keterpecah belahan, fragmentasi. Nah, ketika kemudian otoritas penegak hukum memforsir stamina dan waktu untuk mencari yang namanya pengakuan, sehingga katakanlah menggunakan segala cara yang dimungkinkan, wah, kritisi akan bisa muncul di situ. Karena kemudian jadi kontras atau tidak konsekuen kembali. Yang tadi saya katakan, di mana proses pembuktian secara saintifik dan di mana proses untuk menguber yang namanya pengakuan. Kalau kita bersepakat bahwa yang namanya pengakuan tidak begitu penting, tadi Pak Benny juga mengatakan demikian, maka menurut saya justru tidak perlu memforsir atau menghabiskan waktu, menghabiskan stamina terlalu banyak pada yang namanya menguber kesaksian atau pengakuan. Oke, kalau bicara soal bandul, sekarang bandul ini sangat penting untuk hakim. Karena hakim yang akan segera memutuskan mungkin ya dalam waktu-waktu beberapa pekan ke depan. Kita akan lanjutkan ini Pak Benny, Mas Reza, saat lagi.
Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang setelah lamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, ayo Jess, saya mau ngomong gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka, di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krisna bilang, duduk ya kalian di situ liatin, jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus, jadi mereka di depan, tapi mereka sepertinya tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Dia bilang. Bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti, Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana, tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka itu.